Saya Nawafi Laski di sini akan membahas konsep video tentang kepedulian terhadap lingkungan. Saya di sini mengajak kita semua untuk peduli terhadap lingkungan dan mari kita bersama-sama bikin lingkungan kita menjadi hijau dan bersih. Mari kita lihat video ini baik-baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang narasi pencemaran plastik. Setiap tahun lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Plastik ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan laut, penyu, ikan, bahkan burung. Seringkali salah mengira plastik sebagai makanan yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu, butuh waktu ratusan tahun bagi plastik untuk terurai habis. Kita masuk ke pembahasan penggunaan hutan. Di sini saya, Rian Asrun, akan masuk ke dalam narasi. Seperti yang tahu, hutan adalah paru-paru dunia. Tapi sayangnya, jutaan hektar hutan banyak ditebangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan makhluk hidup lainnya, dengan alasan yang tidak jelas, yang menyebabkan hewan-hewan liar serta makhluk-makhluk kecil lainnya kehilangan tempat tinggal di hutan. Selain itu, sering terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh penggundulan hutan liar. Pihak itu harus dibentak dan harus ditegaskan oleh pemerintah. Namun, oknum itu bisa saja terus berlarian tanpa ada jejak. Kenapa manusia bisa berpikir seperti itu? Kenapa tidak ada firasat, simpati, dan empati terhadap makhluk hidup yang ada di hutan? Seharusnya kita itu memikirkan apa yang ada. Kita masuk ke pembahasan perubahan iklim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perubahan iklim. Kita merasakan dampak perubahan iklim setiap hari. Suhu bumi yang terus meningkat, es kutub mencair, dan permukaan laut naik. Tidak hanya itu, cuaca ekstrim seperti badai, kekeringan, dan kebakaran menjadi lebih sering terjadi. Perubahan iklim ini adalah tantangan besar bagi kita semua, tapi kita masih punya waktu untuk bertindak. Oke, kita masuk ke pembahasan langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Imam Setia Ramadhani. Ada beberapa, yaitu Kurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah langkah penting untuk menjaga lingkungan. Dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang, dan dapat mengganti sedotan plastik dengan sedotan yang dapat dipakai berulang-ulang. Kita dapat mengurangi sampah plastik yang mencemari bumi. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan ini jika diterapkan secara konsisten dapat memberikan dampak besar untuk kelestarian alam dan keberkelanjutan bumi. Kita masuk ke pembahasan pemilahan sampah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudar Fensah. Nah, memilih sampah di rumah adalah cara mudah untuk mendaur ulang sampah. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun, dan sampah non-organik seperti kaleng dan plastik. Sampah yang terpilah dapat didaur ulang menjadi produk yang baru, mengurangi kebutuhan alam, dan menciptakan sumber daya alam yang baru. Kita masuk ke pembahasan menanam pohon di sekitar rumah. Nama saya Firmansyah. Menanam pohon adalah langkah kecil yang memiliki dampak besar. Pohon tidak hanya menyerap karbon dioksida, tapi juga merupakan atau menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Tidak perlu lahan besar untuk melakukannya. Menanam di halaman kecil atau menggunakan pot juga bisa untuk menjadi solusi terbaik agar di rumah bisa terjaga dan bisa menghirup udara bersih yang dihirup oleh manusia. Jadi di sini saya akan mengajak kalian semua untuk bersama-sama melakukan perubahan besar. Di sini saya akan menjelaskan perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Seperti tetesan air yang menciptakan riak besar, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat menyebabkan dampak besar bagi bumi kita sendiri. Mulai dari membawa tas belanja sendiri, terus memilah sampah, dan hingga menanam pohon di halaman rumah. Jadi bagi kita semua, langkah baiknya adalah menjaga lingkungan kita tetap asri
hijau mau bagaimanapun, karena kita tinggal di bumi, apa yang kita lakukan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Melanjutkan apa yang dikatakan teman saya sebelumnya, kita tidak harus bekerja sendirian. Dengan bersama-sama kita bisa menjauh lebih jadi kuat, lebih solid, dan lebih bersemangat. Bayangkan jika setiap komunitas di sekitar rumah Anda bekerja sama untuk membangun lingkungan menjauh lebih baik. Dampaknya tidak hanya kita sendiri, namun masyarakat pun akan hidup bahagia dan bisa jauh lebih sehat. Kita bukan hanya sekedar sebagai penonton, kita adalah bagian dari solusi. Dan mungkin ini sepele ya di pandangan kita, namun hal sepele ini bisa saja bisa untuk kesehatan kita di kehidupan yang kedepannya, bisa untuk cucu anak-anak kita dan lain sebagainya. Dan di masa tua, masa kalian mau sih hidup di dunia yang kotor? Sekali hiraup, kita batuk, kita pasti mau menjadi lingkungan yang asri. Mulai dari sekarang, ayo kita bangkitkan semangat penghijauan, bangkitkan semangat untuk memilah sampah, bangkitkan semangat, tanamkan di otak kalian untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampah adalah penyakit bukan untuk kita, tapi untuk dunia. Bayangkan anak-anak yang sakit. Ingat, tanamkan, implementasikan di lingkungan kalian. Sekian, terima kasih. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Jadi di sini ada contoh. Kita masuk ke pembahasan menanam pohon di sekitar rumah. Tanam rumah. Action. Halo teman-teman, nama saya Ryan Nasrun. Di sini saya akan melanjutkan video tentang Organik dan organik seperti kita bukan hanya solusi, kita adalah imam. Ulang. Nggak ngomong anjing dia. Bisa saja kalau dunia itu milik Prabowo.